apakah bisa kita membenang merahi komunitas-komunitas ini sehingga melakukan hal atau langkah-langkah yang lebih besar untuk Imogiri gitu. Imogiri itu terkait dengan budaya. Jangan tanyakan apa yang ada di Imogiri, Sudah pasti. tapi tanyakan apa yang tidak ada di Imogiri. Kirap Siwor yang ditangani Forsip ini kan sebenarnya agenda besar menurut saya, Pak. Ya, salah satu. Salah satu agenda besar yang dimiliki Imogiri itu. Mudah-mudahan ini disaksikan banyak pihak, Pak. Imogiri nanti sehingga ada yang tergugah gitu, Pak. Ya, sekali lagi karena emang Imogiri itu gudangnya budaya. Bahkan Imogiri itu sudah gerbang budaya dunia. Wilujeng dalu Pak Paneu. Wilujeng dalu Mas Mujari dan tim dari Euforia Pusaka. Nah, bangga kita. Ini berkah bagi kami penjenengan bisa membagi waktu untuk datang ini, Pak. Sama-sama Mas, alhamdulillah saya juga bisa bergabung dalam podcast ini yang suatu potensi kebanggaan Imogiri. Amin, amin. Jadi kira-kira sudah lebih dari 2 tahun yang lalu Pak, kami ini rasan-rasan pengen menghadirkan penjenengan gitu. Karena kita itu punya bapak, kita istilahnya kula nuwun begitu. Tapi waktu itu belum cukup nyali. Kenapa harus takut ya? Kalau sekarang bukan nyalinya yang tambah Pak, tapi kenekatannya yang tambah. Tidak masalah ya, kami selalu terbuka pada siapapun. Bisa berpartisipasi, bisa membantu, senang kebanggaan kami. Gitu. Ini sebelumnya saya mewakili teman-teman produksi Euforia Imogiri ngaturaken sembah pangabekti atur dumateng Bapak, semoga sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Sama-sama untuk teman-teman semuanya, keluarga besar podcast Euforia Pusaka. Sehat selalu, sukses selalu, berkah. Amin. Amin. Baik Pak, begini kita ini kan apa istilahnya ya penyambung lidah dari teman-teman juga karena seringkali kita mengadakan diskusi walaupun itu bukan diskusi yang sifatnya sangat informal gitu tentang beberapa hal khususnya tentang potensi seni budaya Imogiri gitu. Jadi begini Pak, kalau kita ngomongin potensi kekayaan seni budaya Imogiri ini sudah pasti kita punya banyak kekayaan gitu. Nah dari sini ini kita ingin mencoba memohon saran gitu mendengar dari penjenengan apakah kita bisa kemudian melangkah lebih dengan potensi ini apakah kita bisa punya visi yang lebih besar gitu. Kalau menurut Bapak ini pripun ini? Ya gini Mas, 2007 ya pasca gempa, Imogiri kan sudah dicanangkan, dilaunching sebagai gerbang budaya. Tingkatnya DIY. DIY ya betul. Menurut kami sebenarnya tidak hanya gerbang. Kalau gerbang kan hanya seolah-olah kita masuk saja, pintu masuk saja. Tapi lebih tepatnya menurut saya itu gudangnya budaya. Ngoten. Iya. Jadi Imogiri itu terkait dengan budaya. Jangan tanyakan apa yang ada di Imogiri. Sudah pasti. Tapi tanyakan apa yang tidak ada di Imogiri. Jadi artinya semuanya potensi seni itu ada di Imogiri, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Yang memang berbasis apa ya, religi maupun juga tradisi, termasuk apa ya, umum, sering secara umum. Yang Islami, yang umum itu banyak. Semuanya ada. Mau tanya apa? Toprak, wayang, jadilan, semuanya rodat, selawatan, tari, karawitan, apa meneh? Cukup komplit Pak. Musik, keroncong, pop, dangdut, semua ada. Pernah suatu ketika gitu ada sebuah forum apa namanya audiensi itu yang di situ ada Pak Bupati Abdul Halim Muslih itu beliau menyampaikan bahwa kita sudah harus mulai nih melakukan literasi seni budaya gitu. Yang dimaksud literasi ini penangkapan kami waktu itu upamanya wong kepengen ngerti mau cepat gitu. Kadang kita bingung narasumbernya dari mana gitu. Nah, bisakah itu diliterasikan gitu sehingga anak cucu mungkin nanti sudah ada apa referensi, Pak. Nah, yang kita maksud visi besar ini apakah Imogiri bisa mewujudkan itu gitu. Sebuah perpustakaan katakanlah atau sebuah pusat kajian seni budaya gitu sehingga itu bisa terwujud gitu. Ya, mau cepat
itu salah satunya, itu masuk bagian dari sastra ya, Nggih. yang ada di Imogiri dan eksis Heeh. di beberapa tempat di Imogiri ini ada kelompok-kelompok paguyuban Mojopat, ya. ya, mulai dari utara yang Bukarsari sampai yang paling selatan di Selo ada eksis dan ada kegiatan rutin. Itu yang kegiatannya ya. Kemudian naskah-naskah itu yang dimiliki juga beberapa itu naskah-naskah yang dalam tanda kutip cukup kuno gitu. Ada itu Pak? Ada yang jadi, saya pernah lihat itu waktu di mana ya, di daerah Sidoarjo itu Ngaten Bapak, itu solawatan tuh ya, tagnya itu solawat Jawi ya. Itu ya itu tembang-tembang Mojopat itu lagu-lagunya. Serat Ambio. Saya kurang mencermati tapi ada itu. Ada, Jadi lama itu. Jadi bahasanya ya seperti itu, nama solawat Jawi kan ya. Itu ya. Jadi kemudian terkait dengan dokumentasi naskah, kemudian katanya dengan nanti bagaimana kita bisa melihat, mempelajari, itu tantangan kita. Oh gitu. Jadi sementara itu ada, cuma kita secara tempat terpusat di mana ini yang belum. Oh ini yang belum gitu. Ya, itu tantangan. Iya. Bisa kita angkah bareng Pak ya. Bisa. Kalau secara kefungsian punten dalam sewu, kalau dari penjenengan sebagai panewu kami gitu, secara kefungsian apa yang bisa dilakukan menuju ke arah situ, kemudian kami sebagai komunitas atau individu bagaimana yang harus kami lakukan sehingga itu sinergi untuk mencapai tujuan itu, gimana Pak? Oke. Di Imogiri itu kita kenal ada organisasi yang berbasis masyarakat untuk pelestarian seni budaya. Namanya Forcip. Forcip. Sudah kenal ya? Kenal banget. Forum Cinta Budaya Bangsa. Itu tidak hanya ngurusi budaya dalam arti sempit ya, dan tidak hanya budaya yang tradisional, tapi semua, termasuk yang modern juga. Oh gitu. Dan baru-baru ini ada penyegaran kepengurusan. Sekarang komandannya itu Mas Panti Hantoro. Oh ini. Gigi. Belum lama ini kemarin ada pengukuhan, dan pada saat pembentukan penataan personil baru sudah kami sampaikan, kami tekankan bahwa Forcip hendaknya lebih diperluas dari sisi keterwakilan dari unsur-unsur masing-masing pelaku seni budaya. Kemudian unsur-unsur kewilayahan, utara, selatan, barat, timur, Imogiri semua masuk. Kemudian dari unsur generasi mulai dari yang sepuh, kemudian yang dewasa sampai yang muda. Itu putra-putri, jadi biar lengkap. Oh gitu. Ini sudah kita sekarang tinggal nunggu actionnya. Banyak program yang dirancang nanti apa yang dilakukan di samping kegiatan-kegiatan rutin, dan yang paling boleh dikatakan tuh agendanya Forcip adalah kirap ngarak siwur. Itu Forcip banget. Karena itu yang salah satu kegiatan yang memang dilaksanakan setiap tahun. Kalau boleh tahu Pak, kenapa? Apakah karena eksistensi Forcip ini yang sudah lama sehingga ngarak siwur selalu Forcip gitu? Maksudnya misalkan ada pihak lain gitu yang menyelenggarakan kirap siwur gitu. Forcip itu wadah ya. Wadah dari pelaku pemerhati seni budaya. Tidak hanya pelaku saja ya, pemerhati, kemudian juga ada tokoh-tokoh dan semua yang terkait dengan kegiatan budaya. Jadi Imogiri ya memang itu wadahnya. Oh gitu. Dan memang sejak dulu yang mengawal untuk kegiatan itu adalah teman-teman Forcip. Jadi antara panitia kirap dengan Forcip, orangnya yaitu itu. Oh gitu. Cuma nanti ada ini kepanitiaan, mungkin melibatkan segala unsur dari luar Forcip, tapi intinya tetap dari teman-teman Forcip. Jadi sejauh ini Forcip ini yang dianggap paling legitimate untuk, ya boleh katakan tuh kayak hak patennya. Oh gitu. Gitu kan. Mereka yang sejak lama itu, sudah lama, sejak berapa ya, mungkin sebelum tadi kan 2007 itu ya, di launching itu ya teman-teman Forcip itu yang menginisiasi untuk mengadakan kegiatan itu. Untuk agenda kirap budaya ini kan, kirap siwur yang ditangani Forcip ini kan sebenarnya agenda besar menurut saya Pak. Ya, salah satu agenda besar yang dimiliki Imogiri itu. Nah,
selama ini kami menilai juga ya kok acaranya cenderung monoton seperti ini gitu. Nah, mungkin kan kita bisa membuka pintu untuk komunitas-komunitas lain misalnya Iya. yang ingin mencoba menyumbangkan ide sehingga kemasan kirab budaya ini menjadi lebih lebih bagus gitu, mungkin gitu. Kirab budaya Ngarak Siwur itu kan hanya salah satu ya dari agenda tetap, agenda besar yang ada di Imogiri ya. Di samping yang kita mulai dengan nyadran agung Nyadran ya. Agung ya. Kemudian ada festival takbir yang sudah heboh juga. Iya. Itu sudah puluhan tahun. Kemudian Forjep itu dengan kirab Siwur dan ada lagi karnaval kebangsaan. Terus sekarang ada tambahan karena Imogiri sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, itu ada festival budaya Imogiri. Dan terakhir di akhir tahun menjelang awal tahun kita ada pentas kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen seni budaya yang ada, dari wayang, ketoprak, jadilan, kita berkolaborasi. Salah satunya itu nanti bisa dipadukan dengan kesenian lainnya. Itu di malam tahun baru dan itu sudah berjalan Lama. ya. Jadi kalau yang kirab Siwur itu memang punya pakem sendiri. Untuk waktunya juga kita menyesuaikan agenda keraton Nguras Aceh. Biasanya bulan Suro harinya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ya betul. Kirab Siwurnya itu 1 hari sebelumnya. Kalau di bulan Suro itu tidak hari ada Jumat Kliwon, maka Selasa Kliwon. Sehingga kirabnya Senin pagi gitu. Ini tata waktunya. Kemudian kegiatannya juga ada pakemnya. Jadi intinya ada upacara, ada prosesi untuk prosesi, mulai dari mboyong Siwurnya dari 2 kanjengan Bupati Juru Kunci Surakarta dan Bupati Puroloyo Jakarta. 2 Siwur itu yang nanti diboyong, diarak dengan setara dari suatu tempat, kita sepakati di Kapanewon Imogiri, kemudian nanti terakhir di Pacimataan. Itu polanya seperti itu. Nah, kalau kreasinya memang ada beberapa. Sempat kemarin juga kita berdasarkan evaluasi ada kesemrawutan, kita arahkan begini. Kita toto, kita koordinasikan. Terus dirasa mungkin ada perlu penyempurnaan. Memang kita menerima masukan dari berbagai pihak. Dan itu ya, tapi tetap pakemnya tidak bisa dirubah. Betul. Pesertanya juga seperti itu, pakem. Jadi nanti kreativitas itu akan muncul di karnaval kebangsaan di bulan Agustus. Gitu. Atau yang di festival takbir itu juga kreativitasnya muncul. Tapi sama-sama temanya. Yang takbir kemarin juga itu temanya apa gitu kan. Temanya Wali Songo yang Yang tahun dulu itu tentang Mataram Islam. Sehingga beda. Terus nanti karnaval kebangsaan itu temanya apa gitu juga. Tapi kalau yang karnaval kebangsaan itu lebih luas. Karena menyangkut potensi di wilayah. Oke. Menyambung perihal agenda seni budaya ini khususnya yang sifatnya festival gitu Pak. Berani nggak sih Pak kita itu berimajinasi gitu. Tidak selalu dilakukan di lingkup itu terus gitu. Ya, pasar lawas, kemudian kecamatan dan seterusnya gitu. Bisa nggak kita tuh mulai berimajinasi misalnya karena Imogiri ini juga isinya 8 kelurahan gitu. Itu kita laksanakan secara bergilir misalnya sehingga itu bisa lebih dikemas nanti potensi kelurahan masing-masing ini dikeluarkan itu bisa nggak Pak menurut saya? Pernah kita mencoba untuk mensimulasikan pola-pola seperti itu ya. Dan saya juga senang kalau ada pemerataan. Tapi terkendalanya gini Mas. Kegiatan itu kan kegiatan memakai jalan, menutup jalan untuk sekian waktu. Dan kita untuk nutup jalan, dan itu jalannya adalah jalan besar ya, jalan provinsi gitu ya, karena menghubungkan antar kabupaten. Itu kita harus izin sampai ke Polres. Oh gitu. Dan izin itu diberikan salah satunya ketika kita bisa memberikan alternatif jalan lain yang sekelas. Misalnya ya kita nutup Jalan Imogiri Timur ya. Nah ini kan Jalan Imogiri Timur ya. Dari Singosaren sampai ke Kapanewon, itu kan Jalan Imogiri Timur. Kita harus memberikan alternatif jalan yang sekelas itu, Jalan Imogiri Barat. Sehingga kalau kita misalnya ya dari
Kapanewon ke arah selatan Kebon Agung. Itu nanti jalur yang alternatifnya tidak ada atau belum ada yang mengalihkan jalur yang biasanya misalnya dari itu ya Ngetal terus ke selatan sampai Kebon Agung itu kan atau sampai Sriharjo, jalur penggantinya belum ada yang sekelas. Yang sekelas artinya misalnya itu jalan provinsi, penggantinya ya jalan Iya, provinsi gitu. untuk mengalihkan arus itu. Karena yang lewat di situ tidak hanya kendaraan lokal, tapi kendaraan dari Mana luar saja daerah, ya. bahkan bus-bus wisata, itu nanti kalau sempat menumpuk, krodit, wah kita bisa dikebuki uang itu. Misalnya ya, dari arah Gunung Kidul kan kebanyakan bus-bus wisata itu kan lewatnya sini. Atau yang dari Pangandaran itu ya dulu sebelum ada jembatan yang Kretek 2 itu. Kan guangnya ke timur semua. Kalau itu pas ditutup untuk karnaval, mereka mau lewat, coba bayangkan penumpukan kendaraan. Mereka orang-orang yang ingin segera pulang atau melanjutkan perjalanan harus terhambat. Belum ada solusinya. Tapi kalau yang ditutup sini masih bisa lewat barat, lewat Karangsemut, Ngetal ke selatan, jadi masih bisa. Gitu. Kendalanya itu. Kendalanya itu Pak. Ya, kalau itu bentuknya karnaval, pawe, kirap yang menggunakan jalan. Tapi kalau kegiatan yang di tempat bisa. Bisa digeser ya, dibagi-bagi. Itu yang pawe. Kemudian yang festival budaya Imogiri itu terkait dengan kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya itu meliputi 3 wilayah kelurahan, Bukersari, Inggirrejo, dan Imogiri. Jadi ya masih muter-muter di sekitar itu sebagai kawasan inti. Kemudian yang lainnya, yang 5 itu kawasan penyangga, mensupport untuk, tapi lebih ke 3. Oh gitu. Jadi muternya ya di 3 itu. Pertama di Imogiri, kemarin di Bukersari, ya tahun ini di Inggirrejo. Untuk lokus kegiatan. Oke. Itu Mas. Ya. Jadi kita Dari persoalan jalan ini. ya pengalian jalan. Jadi jalan pengganti ketika jalan itu ditutup. Pernah nak kita lewat timur bagaimana, misalnya Pasar Lama itu ke selatan. Lah kekuatannya sawah-sawah nggak ada yang nonton. Kekuatan penonton ini utama. Iya betul. Jadi suatu pentas itu akan sukses ketika ada pemain, kemudian pendukung acara, termasuk yaitu sound, kostum, iringan, kemudian ada pendanaan dan penonton. Nggak ada penontonnya ya kita nggak seru. Ya pertanyaan ini kan muncul berdasarkan asumsi bahwa pemerataan UMKM setempat bisa sama-sama gerak. Jadi gitu. itu sudah jadi pemikiran kami. Cuma kendalanya itu yang kami belum bisa mencari solusinya. Jalur pengalian jalur ketika jalan itu ditutup untuk kegiatan. Oke. Kemudian perihal komunitas seni budaya tadi Pak, ada juga kita itu pernah ngobrol bareng gitu kan. Kesimpulannya begini bahwa komunitas seni budaya yang ada di Imogiri banyak sekali. Dan terkesan bergerak secara sektoral. Mereka asik dengan diri mereka sendiri gitu. Untuk kepentingan yang lebih besar, apakah bisa kita membenang merahi komunitas-komunitas ini sehingga melakukan hal atau langkah-langkah yang lebih besar untuk Imogiri gitu? Ya salah satu tujuan dibentuknya Persib adalah untuk itu, sebagai wadah untuk media berkomunikasi, kolaborasi lebih luas ya terhadap para pelaku seni budaya yang ada di Imogiri. Saya kemarin saya tekankan partisipasinya, kepengurusannya itu dengan melebarkan kewilayahan ya biar mereka potensinya itu nyambung, karena biasanya yang digunakan tuh ya yang dikenal oleh pengurus-pengurusnya ya. Terus yang kedua, yang mau berjuang, karena kegiatan-kegiatan seperti itu kadang-kadang kita malah tombok. Gitu. Jadi jangankan kita tuh mencari keuntungan, untuk bisa jalan saja kita harus tombok, setidaknya ya tenaga, waktu, pemikiran, ya kadang-kadang ya dana. Tapi untuk sebuah tujuan yang mulia, yang penting kita niatnya bagus, tulus, ikhlas, insya Allah orang hilang. Gitu Mas. Jadi yang kita harapkan itu kan ada forum misalnya yang diinisiasi, oke lah kalau Persib misalnya atau dari Kapanewon atau dari manapun diundang, kemudian kita
bentuk sebuah pertalian yang kuat Ya. untuk visi yang lebih besar gitu. Harapannya seperti itu, Iya, Pak. jadi memang si Forsip itu kemarin sudah saya arahkan ya untuk keterwakilannya dari semua jenis pelaku seni budaya, baik yang tradisional maupun yang modern terwakili. Kewilayahan terwakili, unsur usia, gender terwakili. Sama ini sekarang kita masih nunggu actionnya. Iya, iya. Actionnya dengan kepengurusan baru itu nanti seperti apa? Iya, mudah-mudahan memang ada manuver yang positif, Pak. Karena Ya. tidak semua komunitas di wilayah itu di Pedukuhan Bener tahu tentang Forsip ini. Ya memang ya karena dulu kepengurusannya kan banyak kan ya belum menyebar ke semua. Tapi kayaknya sudah semua unsur dari wilayah terwakili. Sudah terwakili. Tua muda juga unsur pelaku seni budaya sudah. Sekarang kita tunggu actionnya ini yang. Boleh, Pak. Saya juga nungguin. Tunggu actionnya sehingga nanti bisa lebih. Tapi juga mohon juga kesadarannya kalau kita pentas itu di sini jangan dalam tanda kutip etung ya. Karena kadang-kadang dana itu seandainya ada pun bantuan kita itu harus nyukupi dulu. SPC beres baru diganti. Pembuktian Itu terbaik, saatnya. iya. Dan dana sekian itu kita sharing-sharing biar semuanya kecaan cukup. Begitu. Inilah, Pak, masalahnya. Nah, itu kekuatan Imogiri di situ, gotong royongnya itu. Tapi kalau dulu, Pak, seingat saya itu yo untuk acara apapun itu diminta pentas ya pentas, Pak, urunan gitu. Kalau dulu semangatnya masih Ya sekarang masih. Itu ya urunan masih ada juga karena kalau mengandalkan misalnya ya bantuan dari dinas atau dana atau apa itu tidak cukup untuk acara sebesar itu. iya. Bayangannya gini Mas, kegiatan seperti itu orang mesti ngitungnya habisnya ini ratusan juta. Padahal berapa yang dana yang diterima, yang dikelola? Nggak ada seratusan. Misalnya di angka ya 50-an sampai dulu pernah dibantu sampai 70 ya. Dulu banyak sekali, tapi setelah itu tidak berlanjut. Sekarang hanya berapa ya 30-an atau 20-an gitu paket-paketnya. Sementara kita harus mengemas acara yang senilai sekian itu. Iya, betul. Oke. Sehingga kalau Imogiri itu kan jiwa relawannya tinggi ya. Jadi kita apa dua yang punya kita kemampuan seni, kita seni, yang punya potensi, wah saya punya soundnya ya udah nanti nyewa neng ya ada keringanan, terus peralatan ya digunakan aja, yang penting nanti teman-teman yang ngurus dopeni gitu. Terus apa lah ya, nanti nek rapat di sini aja, di tempatku saja, tapi seperti itu. Oke, Pak. Kemudian gini, Pak. Dalam konteks konservasi seni budaya ini kan kita sudah cukup terbantu dengan adanya program Kelurahan Budaya itu. Ya. Tapi saya juga meyakini ya belum yakin bahwa itu menjadi jaminan bahwa seni budaya ini kan lebih independen, lebih otonom gitu. Ya. Tentu kan kita juga harus mengimbangi program ini dengan usaha-usaha dari dalam gitu. Ya. Dari komunitasnya juga harus muncul kesadaran juga gitu sehingga itu sinergi gitu. Kalau menurut panjenengan dengan adanya program Kelurahan Budaya ini pripun, Pak? Ini Imogiri saya dorong terus ini dari 8 kelurahan itu untuk semuanya bisa menjadi desa budaya. Bahkan desa mandiri desa budaya. mandiri budaya. Dari 8 kelurahan sekarang ini sudah 4 kelurahan yang desa budaya. Mulai dari Utara Bukarsari, Ngirirjo, Selo, Sriharjo. Dan 1 rintisan kelurahan budaya Karangtalun, Karangtengah. Karangtengah. Yang berproses mengajukan rintisan desa budaya itu Imogiri dan Karangtalun. Tinggal 1 Kebon Agung yang masih kita dorong. Terus 30 April besok itu ada 2 kelurahan yang maju verifikasi untuk kelurahan mandiri budaya. Bukarsari dan Sriharjo. Ya, wes nanti ya. Jadi itu harapannya yang 2 itu naik kelas mandiri budaya, yang 2 desa budaya, yang rintisan menjadi desa budaya, yang belum muncul rintisan, yang belum mengusulkan menjadi rintisan. 8 semuanya menjadi desa budaya walaupun sesuai dengan tahapannya. Dan itu sangat membantu untuk tadi pemerataan, penyebaran, pengembangan potensi budaya yang ada, sehingga tidak menumpuk di satu
wilayah saja sekitar segitiga ini ya. Iya. Walaupun masing-masing itu sudah punya ini ya pola satunya dengan kegiatan hari jadi kelurahan. Itulah kesempatan untuk menampilkan potensi seni budayanya. Sudah berjalan ya, mulai dari utara sudah, Ngirjo sudah, Imogiri sudah, Karangtengah juga sudah, Karangtengah iya rutin, Kebon Agung kemarin juga tahun ini rada slow gitu. Sidoarjo juga dengan konsepnya kenduri, selo itu pentas, ada apa namanya itu kirap juga. Itu yang basisnya kelurahan. Belum yang pedukuhan-pedukuhan, masing-masing dengan merti dusunnya dan lain-lain itu kan juga banyak. Pentas-pentas kesenian potensi. Sebenarnya udah banyak menyebar. Cuma kalau semuanya harus ke salah satu titik atau skupnya di Kapanewon itu ya berat. Berat ya. Kami pun berusaha memfasilitasi dengan dana yang terbatas itu lebih banyak menampilkan potensi yang ada. Kami siapkan tempatnya secara personal, silahkan yang mau ngisi. Ini dalam kutip jangan hitung bayaran. Jadi kami sifatnya bantu untuk stimulan ya, untuk transport atau untuk kas. Itu Mas. Oke, mudah-mudahan oke Pak ya. Ya kalau kita dan mereka juga terbantu loh bisa tampil di pendopo Kapanewon. Dalang-dalang muda, dalang-dalang yang kemarin kita tampilkan 25 dalang dalam satu event apa namanya gelar budaya Jogja. Padahal itu sebenarnya hanya untuk satu dalang. Oh iya Pak. Pentas untuk satu dalang tapi kami tampilkan 25 dalang. Di Kapanewon itu ya. Selama 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari. Terus kaya wayangan nang Wonosobo itu Pak. Terus saja itu. Jadi mulai malam mulai sampai nanti jam 1, terus lanjut besok pagi jam 8 sampai sore, lanjut lagi jam 8 malam sampai selesai. Animonya penonton waktu itu oke Pak? Ya penontonnya banyak. Karena otomatis mereka yang penggemar-penggemarnya. Maksud saya itu kita sambil mendata ini potensi dalang kita berapa, terus yang siap tampil berapa. Itu loh, mulai dari yang anak-anak sampai yang dalang dewasa ya. Oke. Imogiri dan sekitarnya yang mau partisipasi. Yang jelas orang itu. Insya Allah Pak. Baik Pak, selanjutnya ini salah satu pertanyaan besar juga yang harus saya sampaikan ke penjenengan itu bahwa bisa enggak kita punya satu space Pak di Imogiri ini. Di situ adalah ruang ekspresi gitu. Misalnya di situ ya ada perpustakaan seni budaya, di situ bisa baca puisi dalam sastra, bisa pertunjukan dan lain sebagainya gitu. Menurut penjenengan bisa nggak ini kita wujudkan? Kita kendalanya ada pada penyediaan lahan. Jadi dulu pernah di kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai terminal, itu kan tempat yang luas ya, dan sempat mangkrak kan. Sudah mungkin sudah hampir 20 tahun ya ini, dari dulu pertama kali tanahnya diuruk untuk terminal sampai sekarang belum optimal dan sekarang sedang proses untuk dioptimalkan sebagai terminal. Dulu pernah punya wacana situ, tapi kendalanya tidak sesuai dengan peruntukan. Oh iya Pak? Peruntukan lahannya kan untuk terminal, jadi nggak bisa untuk pusat gitu loh. Terus yang kedua ini sekitar sini ya ada lapangan Taman Kuliner Imogiri, ex Pasar Lama Imogiri yang sudah pindah. Itu tanahnya yang masih tanah kas kelurahan Karangtalun. Keluasannya ya sebenarnya tidak ideal, tapi kalau dipakai sebagai pusat kegiatan seni budaya sebenarnya bisa. Dan seingat saya dulu pernah di situ diusulkan dan sudah disetujui waktu itu ya untuk dibuat panggung terbuka. Itu. Saya mengikuti waktu itu sudah setuju, tapi dalam evaluasinya kegiatan-kegiatan itu tidak boleh yang non ekonomi, artinya bangunan itu tidak direkom karena panggung terbuka itu kan bukan bangunan ekonomi. Bangunan yang sifat ekonomi kan kios, los, seperti itu. Jadi tidak sesuai, akhirnya itu dialihkan. Oh gitu. Padahal kalau ada panggung terbukanya kan pentas-pentas sudah mudah. Betul. Cuman begini Pak, untuk Imogiri yang sebesar ini dengan kekayaan stakeholder,
bisakah ini kita gugah semua pihak ini untuk mewujudkan itu gitu? Kendalanya sekali lagi ya di tanah, Di penyediaan tanah, lahan. Ya, di sini tidak ada lahan-lahan yang cukup luas yang bisa digunakan untuk itu. Jadi Itu kalau kendalanya. kalau nanti ada pihak yang menyumbangkan itu Pak ya tanahnya. Ya, jadi kalau kegiatan ya sifatnya nanti temporer, artinya tidak bisa tetap di situ, di lapangan lah, lapangan. Karena fungsi lapangan sendiri kan tidak hanya untuk seni, olahraga, untuk sosial, budaya, Iya. bahkan untuk kegiatan keagamaan juga, misalnya untuk sholat id atau apa, pengajian. Iya, iya. Jadi nggak bisa dibuat bangunan itu yang khusus untuk seni. Didedikasikan secara khusus untuk seni itu nggak bisa. Dulu pernah ada ya di Gabusan tuh gedung kesenian Gabusan maksudnya. Untuk pentas-pentas, tapi juga nggak bertahan, bahkan hilang. Itu masalah di tata kelola mungkin Pak. Saya kurang tahu, yang jelas dulu pernah punya Iya, gedung iya, kesenian iya, itu iya, ya. iya. Terus yang panggung terbuka juga ada dulu, Heeh. tapi ya tidak jadi kayaknya. Oh gitu. Gitu. Artinya ketika satu tantangan sudah terjawab, sebenarnya masih ada tantangan lain yang harus dipersiapkan Pak ya. Pengelolaan. Dibangun, kemudian nanti bagaimana pengelolaannya. Mm-mm. Dan itu juga nggak mudah. Betul, betul. Kadang-kadang lebih mudah bangunnya Mm-mm. daripada kita mengoperasikan memelihara ya. Betul, betul. Sekarang coba tanya, misalnya seperti itu usulannya, coba di mana kira-kira yang diusulkan? Siapa tahu nanti kita bisa. Belum tahu Pak kalau Belum kalau tahu. malam ini belum tahu kita. Ya, kalau ada dan itu layak, kita kawal, kita usulkan. Ada lahannya, bisa, boleh, nanti kita bisa berjuang melalui dana SMA. Begitu Pak. Iya. Mudah-mudahan ini disaksikan banyak pihak Pak. Imogiri nanti sehingga ada yang tergugah gitu Pak. Ya. Sekali lagi karena emang Imogiri itu gudangnya budaya. Bahkan Imogiri itu sudah gerbang budaya dunia. Dengan ditetapkannya salah satu wilayah desa wisata di Imogiri itu sebagai desa wisata dunia. The best tourism village 2024. Wogersari. Desa wisata Wogersari dengan kampung batik. Itu kan sudah Iya, iya. loh, itu gerbang budaya dunia loh, artinya dunia sudah mengakui ini ada wisata yang memang layak untuk dikunjungi secara internasional. Tinggal bagaimana kita untuk menangkap peluang itu, dapat manfaat di sana. Itu Mas. Nggih, nggih. Cukup mendebarkan. Jadi memang teman-teman seniman juga dari komunitas-komunitas seni juga mereka menyimpan banyak harapan Pak di Imogiri ini, dan matur sembah nuwun sekali lagi malam ini kita sudah bisa menerima panjenengan, ini suatu kanugrahan betul Pak ini. Kemudian harapan kami ini dilihat banyak pihak di Imogiri atau mungkin kecamatan lain melihat ini sehingga mungkin kita bisa dilihat di lebih luas gitu. Ya. Dan mohon dukungan semuanya, kerjasamanya untuk mewujudkan supaya potensi khususnya seni budaya termasuk seni sastra di dalamnya dari Imogiri lebih bisa mendunia. Siap, siap. Dan Baik. manfaat untuk warga. Dalam hal salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Matur nuwun Pak, untuk malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu dengan obrolan yang lebih substansial lagi. Siap. Sesuai dengan kondisi gitu. Ya, dan tema lah yang serta lain. euforia yang sedang hangat pada saat itu. Boleh Pak. Baik teman-teman, podcast malam ini kita telah saksikan bersama Pak Panebu Imogiri, Pak Slamet Santoso SIP gitu. Lestari Seni Budaya Imogiri, Lestari Seni Budaya Yogyakarta, Lestari Seni Budaya Indonesia. Siap. Sukses selalu untuk teman-teman euforia pusaka Imogiri. Matur nuwun Pak. Semakin mendunia. Amin.